10 menit aja ya. Senang sekali kesempatan kali ini. Saya Johan Sugandi kembali menemani Anda semua sahabat-sahabat online di 10 menit aja. Nggak lama-lama, tonton sampai habis ya. Siapa tahu jadi berkat dan inspirasi buat kita semua gitu ya. Sudah mulai kerja lagi ya teman-teman ya. Sudah mulai aktivitas lagi ya. Yang ngantor sudah mulai sibuk di kantornya. Yang punya toko usaha sudah mulai sibuk mikirin strategi apa buat tahun ini dikembangkan gitu ya. Tetap ora et labora ya teman-teman ya. Berdoa dan bekerja tentunya ya. Tetap beri yang terbaik tentunya ya. Ya teman-teman, kali ini saya Johan ingin cerita apa sih hari ini ya. Ada cerita lagi kali ini ya. Saya ingin cerita lagi karena sudah pada kerja semua. Saya mau cerita tentang salah satu pengalaman saya waktu saya bekerja, waktu saya punya toko ya. Saya usaha sendiri waktu itu ya. Saya usaha sendiri waktu itu. Saya pernah ini dulu ya. Saya pernah punya toko di daerah Mangga Besar ya. Mangga Besar, halo Mangga Besar ya. Saya punya toko di daerah sana. Saya main makanan, saya main kuliner gitu ya. Saya jual gado-gado, ketoprak, rujak gitu ya. Juga roti bakar dan sebagainya gitu. Cemilan juga ada gitu ya. Saya main kuliner waktu itu ya. Daerah Mangga Besar, base camp saya, toko saya. Jadi kalau pagi-pagi teman-teman, saya berangkat dari rumah nyampe toko setengah 8-an. Saya prepare semuanya, ada pegawai juga yang bantuin saya saat itu. Saya masak semuanya, rapiin dulu semua udah oke. Bumbu, karena gado-gado ada bumbunya, bumbu udah saya ulek dulu, tinggal pegawai tinggal kasih racik sedikit bisa ya. Udah rapi di dalam base camp, udah standby, udah oke semua, udah rapi. Saya biasanya berangkat jam 10-an, saya keluar gitu ya. Saya keluar bukan jalan-jalan, bukan. Saya jualan, teman saya ngorder ya, saya cari orderan. Online-nya juga jalan ya, GoFood jalan, GrabFood jalan, Medsos jalan, WhatsApp jalan gitu. Tapi ngorder, jemput bola juga jalan. Nah saya keluar, nah sesi yang paling saya suka tuh keluar gitu ya. Saya keluar di toko saya tinggalin, saya pergi ke daerah Glodok sekitarnya. Itu ada LTC, Lindu Traffic Center, ada Glodok Jaya, HWI, Gedung Chandra, Chinatown dan sekitarnya daerah Glodok gitu ya. Itu mainan saya, garapan tiap hari itu dari situ tuh. Saya ngorder toko by toko, saya tawarin makanan saya, produk saya. Om, tante, ya kakak, ya cici, koko gitu ya. Kakak semua sudah pesan makan siang nanti gitu ya. Ada gado-gado, ada toprak, ada rujak. Mau pesan apa hari ini? Mau makan apa hari ini gitu ya. Mau cemilan juga ada, roti bakar juga ada. Kalau udah makan roti bakar aja gitu ya. Di bahasa dagang saya tuh gitu ya. Saya tawarin gitu ya. Saya pendekatan. Waktu saya jualan, teman saya belajar banyak hal gitu ya. Waktu saya marketingin, salesin makanan saya, produk saya sendiri gitu ya. Saya belajar banyak hal. Waktu saya order jadi sales marketing makanan saya sendiri, baju saya rapi gitu. Kalau ketemu customer, mau nawarin makanan, rapi baju gitu ya. Rapi, saya nggak pernah mau pakai tangan buntung teman. Kalau tangan buntung, burket kemana-mana. Yang saya jual makanan, ntar orang geli lagi, nggak mau beli makanan saya kan gitu ya. Jadi baju rapi, bersih, nggak ada keringetan. Kalau keringet buru-buru dilap, bersih, pokoknya bersih lah. Baju rapi. Pas lagi ketemu customer, wah si Kojohan kalau jualan bersih ya. Kojohan kalau jualan rapi ya. Bajunya penampilan kan pengaruh. Yang mereka lihat itu pertama kali bersih rapi. Oh berarti makanannya juga bersih ya. Makanannya, masakannya bersih ya, nggak kotor ya gitu ya. Orang jadi percaya mau beli sama saya gitu ya. Saya bangun hubungan juga sama teman gitu ya, sama orang-orang gitu ya, yang customer saya, jadiin teman kadang-kadang gitu ya, ajak ngobrol gitu ya. Saya ada istilah yang namanya pembeli itu raja gitu kan. Pembeli raja, saya seperti melayani raja saya, customer saya itu seperti raja saya. Kojohan, kadang-kadang udah toprak pakai kerupuknya banyakin ya, oke siap, kerupuknya banyakin, empingnya lebihin, oke, bumbu kacangnya banyakin, oke siap, saya lebihin gitu kadang-kadang. Yang penting ada hitungannya, gua nggak rugi juga. Yang penting lu repeat order lagi, beli lagi kan gitu ya. Terus saya nyenengin customer, nyenengin hati raja, nyenengin hati customer, biar dia repeat order gitu kan, tujuannya gitu ya. Saya juga bangun hubungan sama customer saya. Sekali saya suka nanya sama mereka, Om, tante, hari ini tokonya gimana? Laku nggak, rame nggak hari ini? Saya nanya sama mereka, bangun hubungan. Rame ya? Oh, orang digitunya senang loh teman-teman. Waktu saya mau pergi, udah ya saya jalan dulu ya, cepet laku ya, hari ini rame ya larisnya Om, tokonya segituin. Mereka digitunya senang loh teman-teman gitu ya. Bangun hubungan sama mereka. Sesekali ada juga customer yang curhat sama saya teman. Kojohan, gue punya masalah nih Kojohan, begini, gimana solusinya Kojohan? Waduh, dalam hati saya, wah ini kesempatan gue nih, kesempatan saya. Sambil menyelam minum air, kata orang gitu ya, sambil menyelam minum air. Tapi kalau saya kagak, saya bukan sambil menyelam minum air, bukan, sambil menyelam nangkapin ikan saya. Ini kesempatan saya jadi penjala ikan gitu ya, penjala manusia maksudnya gitu ya, atau ya kesempatan saya nangkapin ikan gitu ya teman, sekalian gitu ya, sekalian sambil nyelam nangkapin ikan gitu ya. Oke, jadi berkat buat mereka, oke lah, nggak apa-apa, jadi berkat tulus saja gitu ya. Bangun hubungan sama mereka, saya belajar banyak hal teman-teman. Waktu saya jadi sales marketing dagangan saya sendiri gitu ya, kepada toko by toko gitu ya, di sekitar kota Glodok sekitarnya gitu ya, saya banyak belajar banyak hal ya.
Teman-teman kalau nonton video saya sebelumnya, satu video sebelum ini saya bahas tentang Esther gitu ya. Itu saya bahas bagaimana Esther meminta sesuatu sama Raja Ahasveros. Itu ada 5 permintaan, 5-limanya dikabulkan. Nah, Anda pengen ketika Anda minta sesuatu sama Tuhan ya, bagaimana Anda mendapat perkenanan Tuhan, Tuhan menjawab doa Anda, berkenan terhadap doa Anda. Anda bisa tonton video saya sebelumnya ya. Saya bahas tentang Esther di sana. Nah, di sini saya juga bahas tentang Esther juga, sama tentang Esther juga, tapi dari sisi yang berbeda gitu ya. Ya, dari sisi yang berbeda di sini. Jadi suatu kali hiduplah raja bernama Ahasveros ya. Waktu itu ada juga seseorang bernama Esther. Dia adalah orang Yahudi saat itu yang tinggal di wilayah pemerintahan Ahasveros, Media Persia saat itu. Esther namanya, rakyat Yahudi ya, orang Yahudi saat itu. Terpilihlah Esther menjadi ratu ya, menggantikan posisi ratu sebelumnya gitu ya. Ya, Esther terpilih menjadi seorang ratu di istana Raja Ahasveros. Raja sangat sayang sama Esther, mengasihi Esther, akhirnya Esther jadi ratu gitu ya. Suatu kali waktu Esther jadi ratu, terdengarlah sebuah kabar bencana malapetaka ya. Ada kabar buruk terdengar sama Esther waktu jadi ratu ya di istana raja saat itu, bahwa ternyata ada seorang bernama Haman yang punya niat jahat, ingin membunuh, membantai orang Yahudi. Yang si Haman ini benci sama orang Yahudi, nggak suka sama orang Yahudi. Dia ingin bantai orang Yahudi saat itu di wilayah Ahasveros yang tinggal dari situ. Dia ingin bantai semua orang Yahudi. Terdengarlah kabar ini, kabar buruk ini sama Esther. Esther orang Yahudi, waduh, saya juga terancam nih gitu ya. Esther kan orang Yahudi gitu ya. Terus rakyatku gimana nih? Orang-orang di depan sana gimana? Orang Yahudi, bangsaku bagaimana nih? Pengaruh nih, bahaya nih gitu ya. Esther ngerti. Esther mengambil tanggung jawabnya. Aku harus menghadap raja, katanya. Aku harus menghadap raja, membawa perkara ini supaya rencana jahat si Haman yang ingin membantai orang Yahudi gagal, tidak jadi gitu ya, tidak jadi. Akhirnya Esther memberanikan diri untuk menghadap raja. Apa yang Alkitab catat, teman-teman? Alkitab mencatat waktu Esther menghadap raja, ini menarik perhatian saya waktu saya baca ya ayat ini. Ayat ini bilang waktu Esther menghadap raja, Esther memakai pakaian ratu ya. Pakai mahkota, pakai jubah kebesaran yang gaun ratu yang indah gitu ya. Esther menghadap raja dengan memakai pakaian ratu. Esther ngerti identitas dia sebagai seorang ratu, makanya dia pakai pakaian ratu. Mahkota tanda kebesaran, baju gaun yang indah sebagai seorang ratu, tanda bagaimana aku ini pilihan raja loh, aku ini ratunya raja loh. Dia ngerti posisi dia ngerti bagaimana supaya raja nggak malu, supaya Esther menghadap raja itu nggak bikin malu-malu orang gitu, nggak mau seperti ratu sebelumnya gitu ya. Esther ngerti bagaimana nyenengin rajanya, bagaimana menghormati rajanya. Dia ngerti protokolnya. Sembarangan ngadap seseorang menghadap ratu, raja nggak sembarangan teman-teman, ada protokolnya. Esther ngerti, makanya Esther pakai pakaian ratu teman-teman waktu dia menghadap raja saat itu ingin meminta sesuatu tentang perkara tadi gitu ya. Saya bacakan sebuah firman Tuhan di Wahyu 19 ayat 8 bilang begini, teman-teman simak. Wahyu 19 ayat 8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan yang halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Teman-teman, Esther tadi adalah gambaran kita loh tentang mempelai Kristus. Anda dan saya adalah mempelai Kristus. Kristus adalah rajanya sebagai mempelai pria. Kita adalah mempelai wanitanya. Kita harus punya pakaian putih. Ingat lagu sekolah minggu, ada lagu sekolah minggu yang nyanyi gini. Di surga sana pakai baju putih, atas kepala mahkota emas ya. Itu baju kita. Pakaian putih, mahkota emas, itu pakaian kita sebagai mempelai Kristus. Kenakan pakaian Kristus itu. Kenakan pakaian itu teman-teman. Pakaian baju putih, lenan halus. Pakaian putih bicara tentang kebenaran, perbuatan-perbuatan yang benar. Yang jahat aku tinggalkan sekarang. Aku mau pakai pakaian putih, hidup dalam kebenaran. Yang kotor, yang najis, yang hitam, yang jelek, aku mau buang. Aku mau pakai pakaian ratu yang kudus, yang suci, yang bersih. Pakaian lenan yang putih, yang halus, yang putih dan berkilau-kilauan. Perbuatan baikku harus memancarkan terang buat semua orang, agar terkilau-kilau itu memancar, memuliakan nama Bapakku di surga. Perbuatan baik memancarkan terang, teman-teman. Pakai pakaian itu, teman. Mahkota emas bicara tentang kerjakan panggilanmu dengan setia sampai di garis akhir hidupmu. Engkau menyelesaikan pertandingan imanmu sehingga engkau memperoleh mahkota kehidupan. Pakai itu mulai saat ini, teman-teman. Pakaian putih. Anda tahu Esther saja mendapat perkenanan raja ketika dia memakai pakaian ratunya gitu ya. Sampai raja bilang gini, setengah kerajaanku pun akan kuberikan buatmu Esther. Sampai raja berkenan sampai sebegitunya teman-teman. Mau dapat perkenanan Tuhan teman-teman,
pakai pakaian itu hari ini. Pakaian putih, berkilau-kilauan, memulihkan Bapa di surga, menyelesaikan pertandingan imanmu sampai selesai. Mahkota kehidupan menjadi bagian kehidupan kita. Mulai hari ini, kalau Anda tahun ini mau mendapatkan perkenanan Tuhan, mulai hari kenakan pakaian putihmu, kenakan pakaian kebesaran Sang Ratu tadi. Saya Johan Sugandi pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.